Halo para pemirsa daripada channel Agung SS Oil Gas Mainlo Channel ini, selamat berjumpa kembali dengan kami. Jadi ini kami akan uraikan alasan mengapa pipa gas Alam 1 dan pipa gas Nord Stream 2 yang lewat dasar Laut Baltik itu akan gantikan pipa transitnya Ukraina yang melewati teritori Ukraina untuk salurkan 80% dari seperempat gas alam kebutuhan Uni Eropa dari Rusia yang dilewatkan lewat pipa transit lewat wilayah Ukraina dari Rusia. Untuk mendapatkan jawaban yang memadai lah ya, setidak-tidaknya kan kita harus melakukan research dong. Nah, terus kita melakukan research nih di penelitiannya dengan Ukraina ini, artinya terkait dengan transmisi gas alam Ukraina ya, tentunya ya. Nah, kita lihat bahwa transmisi sistem di Ukraina ini memang adalah satu sistem transmisi yang terbesar juga di salah satu di dunia ya. Sistem yang ini ada dua bagian. Ada sistem transmisi gas yang terhubung dengan Rusia ya, artinya pipeline gini lah. Kan di Eropa itu kan daratan, ini kan beda kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan dari pulau-pulau, nah ini kan kebanyakan daratan nih. Nah, sehingga dari daratan itu tentunya interconnected antara satu negara dengan negara lain itu kalau terkait dengan pipa itu kan harus di manage lah, dikelola satu analisa pembuatan yang paling efisien dan efektif, mengikat integrated pipa-pipa saluran untuk menyalurkan gas-gas. Gas-gas itu kan diperlukan untuk melewati, dan itu karena negara Eropa itu sebenarnya daratan, itu akan melalui daerah-daerah yang dilalui oleh pipa-pipa tersebut. Nah, di mana kurang lebih kita lihat bahwa sistem transmisi gas Rusia dari Belarus itu di satu sisi nih, ya kan. Kalau dari Rusia kita bisa dari Rusia terus yang ke Ukraina ya, karena kan pipa nanti integrated tuh. Nah, terus di satu sisi ada lagi yang di tengah-tengah itu, yaitu dengan sistem yang melewati Polandia, Romania, Moldova, Hungaria, Slovakia. Ya. Sistem ini kalau di Ukraina itu dimiliki oleh pemerintah Ukraina tentunya, dan dioperasikan oleh Ustrensgas gitu kan. Nah, ini jadi kita lihat di sini bahwa kebutuhan mengenai pipa transmisi udah terjadi dari dulu. Nah, kalau untuk di Eropa sendiri itu kan sumber-sumbernya kalau kita lihat di petanya ya, itu kan sumbernya kan tadinya Eropa itu mengandalkan kepada coal ya, batu bara. Nah, tapi kan batu bara itu kurang lebih paling polluted, merusak polusi lah ya. Nah, sehingga beralihlah mereka kepada natural gas ini. Nah, cuma natural gas ini bagaimana sistemnya, pipa-pipanya dicalurkan, dan sumber-sumber energi ini dari mana aja kan gitu. Ada yang dari Siberia, ada yang juga sebelumnya dari North Sea kan gitu kan. Nah, untuk keperluan Eropa sendiri itu mereka mengandalkan dari mana ya sumber-sumber minyak ini. Nah, justru itu kita lihat kalau kita kaitkan dengan Ukraina ini, itu pengembangan sisa di pipa gas ya tentunya itu udah mulai, kita lihat terindikasi sudah mulai tahun 1912. Gas pipa pertama yaitu di Borislav Drohobych ya kan, itu tahun 1912. Nah, terus berkembang nanti ya, ada yang 1924, tahun 1928, 37. Nah, 37 terus ada kan aneksasi nih, rupanya Soviet tuh pernah juga meneksasi Galicia Timur ya. Nah, sehingga pipa-pipa lintas itu pertama menjadi pipa lintas pertama dengan Uni Soviet. Oke. Nah, kita lihat nih kurang lebih poin-poinnya saja ya. Terus 1941 ada pipa lagi ya kan, dibangun. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya pipa itu kan gini, ada yang pipa menyalurkan pipa ya kan dari sumber-sumber gas alam ya tentunya ya, ke daerah Eropa. Itu melalui beberapa daerah-daerah di Eropa tentunya. Nah, setiap nanti perjalanan dari pipa satu ke pipa lainnya integrated, itu ibaratnya kalau di Eropa tuh gini,
nampaknya kita harus lihat model kontraknya kalau gas supply ya. Nah, kalau gas supply itu kalau seperti dengan Rusia, itu gas supply-nya itu ada yang long term gas supply, terus ada yang short term. Nah, tapi juga nampaknya kalau di Eropa ini karena dia berada di melalui beberapa negara-negara ya, baik di daerah Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Tengah gitu kan. Nah, itu pipa-pipanya itu kalau gas supplier atau yang memprovide gas tadi ya, itu kalau lewat satu negara, itu nanti di negara itu dikenakan transit fee. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat nanti ada masalahnya bahwa pipa-pipa itu yang akan menyalurkan gas itu dirasakan adanya pertikaian antara transit fee, ya kan? Antara siapa? Antara perusahaan Ukraina dengan perusahaan Rusia. Itu sebenarnya jadi hal-hal dispute itu. Kita lihat bahwa perkembangannya pada akhirnya itu sampai terjadi dispute antara perusahaan Ukraina dan Rusia, khususnya terkait dengan apa? Khususnya terkait dengan satu harganya sendiri ya, harga market price index daripada gas alam yang akan dilalui. Nah, terus juga selain itu akan juga melibatkan transit fee tadi. Ya. Karena yang dilalui itu bukan hanya Ukraina ya, itu ada juga yang dilalui Polandia misalnya. Nah, Polandia sama Ukraina nampaknya pada satu saat dia menikmati hasil daripada transfer itu untuk revenue negaranya masing-masing. Jadi kita bisa lihat tuh dispute-dispute yang terjadi itu malah sampai bisa ke arbitrase. Nah, ini yang menyebabkan kendala-kendala, nanti kita bisa bahas nanti di sana ya. Kendala-kendala adanya menyebabkan kepercayaan ya daripada Eropa yang mengandalkan kepada pipa-pipa transit yang melalui Ukraina tadi, itu yang berhadapan dengan Rusia yang sering ribut itu dicari jalan alternatif. Kenapa? Menurunkan kepercayaan. Karena mereka kan butuh kelancaran daripada gas alam ini yang dari Rusia. Karena mereka kan kurang lebih Eropa itu mengandalkan, Jerman aja mengandalkan 56% tuh dari Rusia. Makanya kita lihat perkembangan yang sekarang ini itu kan walaupun Amerika Serikat memban import minyak dan gas dari Rusia. Nah, itu tetapi Jerman itu negara-negara Eropa sampai sekarang masih beli dan masih import. Nah, ibaratnya orang kan jadi protes tuh Ukraina. Dia bilang, ini gimana sih kok mereka ceritanya menggempur ya, kalau versi Ukraina nih, Rusia melakukan gempuran kota-kota di Ukraina, tapi ternyata negara-negara di Eropa itu membeli gas alam dari Rusia sehingga dianggap ikut kontribusi. Harusnya kan nggak begitu. Itu menurut versi Ukraina. Karena gini, kalau di dalam perkembangan geopolitik segala macam, kita lihat di sini bahwa kita harus lihat versi dari 2-3 arah ya. Artinya masing-masing negara tuh yang berada di sekitar situ, stakeholder dari negara itu masing-masing punya national interest yang berbeda-beda. Karena kepentingan Eropa beda, artinya setiap negara punya kepentingan berbeda. Makanya nanti kita lihat nih penjelasannya kenapa kok bisa tertransfer, artinya tidak dipakai lagi jalur-jalur transit yang melalui teritori Ukraina ini. Mereka membuat satu alternatif melewati Laut Baltik. Nah, kalau Laut Baltik kan berarti tidak lewat daratan Ukraina lagi. Nah, sehingga kurang lebih Ukraina termasuk juga Polandia itu merasa bahwa transit fee yang bisa mengisi budget negara mereka itu bisa terganggu juga. Nah, itu salah satu yang kita lihat elemen yang terjadi. Oke, mungkin terus nanti kita lanjutkan nih ya penjelasan kami ini, bahwa ternyata intisarinya itu Ukraina itu di dalam persoalan pemasangan pipa, manajemen pengelolaan itu dia udah lama. Artinya ada yang juga jalur dengan mengikat jalur dengan Rusia, karena juga dengan pipa-pipa lain, pipa-pipa Rusia. Akhirnya kalau Rusia kan kalau ke Eropa dia mengekspor, tapi kalau di kacamata Eropa mengimport gitu loh. Tapi di satu sisi sendiri Ukraina juga membutuhkan gas alam tersebut. Oke, mungkin itu ilustrasi kami bahwa intisarinya
hubungan transaksi jual beli atau transit pipa gas atau manajemen pengelolaan pipa gas antara Rusia dan Ukraina ini sudah dimulai sejak lama. Ya kan, cuma dispute-nya itu yang bisa kita lihat terjadi mulai dari 2005 itu kurang lebih ya. Terkait dengan pemakaian pipa-pipa gas alam yang dipakai oleh Rusia untuk menyalurkan gas alamnya dari Rusia, dari sumur-sumur Rusia kepada beberapa negara Uni Eropa. Nah, salah satu daripada yang menarik itu, salah satu dari pipa gas alam yang dipakai itu adalah dipakai pipa gas yang melalui negara Ukraina. Dari penelusuran kami bahwa ternyata ada beberapa case dispute antara Rusia dan Ukraina dengan pemakaian pipa salah satu pipa yang melalui negara Ukraina ini untuk menyuplai gas alam dari Rusia kepada negara-negara Uni Eropa. Berkait dengan Ukraina ini, rupanya Ukraina itu juga ada beberapa perjanjian dengan pihak Rusia ya. Dia kadang-kadang dia beli, tapi juga dia kadang-kadang dia menjadi kayak dia tempat untuk transit untuk disalurkan lagi ke Eropa, negara Eropa. Nah, dia kan biasa kalau udah ada kan semacam kayak transit fee atau segala macam ya. Nah, ini dia itu kelihatannya emang beberapa kali ada Rusia sama Ukraina dispute terkait dengan pembelian gas ini. Dispute-nya itu kadang-kadang bukan hanya dispute secara secara bisnis, tapi lama-lama menjadi political issue gitu loh. Yang melibatkan beberapa pimpinan politik ya dari beberapa negara yang akhirnya bisa mengancam penyelesaian gas alam ya dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa atau Eropa ya melalui Ukraina ini. Oke, jadi Rusia itu kurang lebih mengirim ya quarter ya, seperempat ya daripada gas alam yang dikonsum, yang digunakan di Eropa atau Uni Eropa ini, di mana kurang lebih 80% daripada jumlah ini itu disalurkan melalui pipa transit Ukraina yang melewati wilayah teritorial Ukraina ini. Kurang lebih kan intisarinya bahwa kan gini, dispute antara Rusia dan Ukraina terkait dengan penyaluran gas alam lewat pipa di atas wilayah Ukraina ini udah terjadi semenjak tahun 2005. Ya, berkelanjutan terus 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10 terus itu berlanjut dan malah lewat arbitrase. Nah, Ukraina itu kita lihat dia menjadi satu tempat transit ya. Nah, di mana kadang-kadang dia dianggap tidak meneruskan ke Uni Eropa. Ya, alasannya waktu itu musim dingin sehingga dia juga memerlukan sendiri gitu loh. Nah, terus juga harganya sehingga dia juga katanya punya utang-utang terhadap Rusia terkait dengan pembelian gasnya ini. Itu gambarannya. Nah, itu makanya Rusia mencari alternatif karena gini, kepercayaan Uni Eropa terhadap Ukraina dan Rusia sebagai transit, dia kan gini, minyak gasnya itu kan dari Rusia lewat Ukraina disebarin ke negara Uni Eropa misalnya. Nah, itu ternyata gara-gara dispute di antara Ukraina dan Rusia itu, nah itu menimbulkan ketidakpercayaan Uni Eropa, beberapa negara Eropa terhadap kelancaran penyampaian daripada gas ini. Nah, sehingga dibikin alternatif. Nah, salah satu alternatif pipanya itu adalah Nord Stream ini. Nah, sehingga kalau Nord Stream itu kan itu yang sebagaimana kita katakan di Nord Stream itu kan mulainya itu dari Ust-Laga Rusia melalui sebagian onshore terus masuk ke dalam dasar laut Baltic gitu kan sampai ke Jerman. Itu salah satu alternatif untuk pemecahan karena kan gasnya itu banyak ya kan, pipa-pipanya nampaknya banyak dibuat ya kan. Nah, Ukraina salah satu. Nah, jadi masalahnya sekarang Ukraina kan itu daerah tersendiri di dekat Rusia itu kan artinya. Nah, persoalannya tuh waktu Crimea itu
dianeksasi sama Rusia. Nah, termasuk Ukraina yang nggak setuju gitu loh. Sehingga dia mencari alternatif, tidak mau juga tergantung beli gas dari Rusia. Ya kan? Tuh sumber-sumber gas alam dari Rusia kan bisa macam-macam ya lapangannya. Ada yang lapangan Yamal. Nanti kita lihat bahwa pipa-pipa itu kalau lihat dari peta-petanya itu ada gas pipeline, ada proposed gas pipeline. Terus ada member states of the European Union, ada Russia. Itu makanya intisarinya tuh bahwa Ukraina dan Rusia ini udah sering melakukan transaksi gas, pembelian gas alam ya kan. Baik dia untuk keperluan negaranya sendiri, si Ukraina, untuk keperluan transit kepada negara Eropa lainnya, begitu kan. Malah sering kadang-kadang dibantu si Ukraina itu dengan dana-dana dari Eropa Barat gitu loh, untuk bisa menunjang kekuatan dia, untuk bisa memperkuat kedudukan daripada energinya dia. Dari Rusia itu disuplai ke Uni Eropa lewat transit di wilayah negara Ukraina karena menggunakan pipa lewat Ukraina tersebut. Nah, kan berarti kalau dia dapat transubsidi tentunya dia juga income ya bagi dia ya. Tapi nampaknya kenyataannya dari tahun 65 terus sampai berlanjut 65 tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10 dan terusnya itu terjadi dispute. Nah, ini kan berarti kan emang karena kan dia tentunya mungkin transubsidi dia merasa bahwa satu, harga transit fee terlalu rendah. Kedua, harga market price daripada gas alam yang dipakai sebagai patokan untuk mendapatkan transfer itu kan tentunya harga market price daripada gas alam yang dibeli oleh negara-negara Uni Eropa dari Rusia. Nah, di sini tentunya kalau itu persentase dari transfer fee kan tentunya kalau volumenya, kalau harga price-nya lebih tinggi, ya kan tentunya mendapatkan margin yang lebih tinggi dong, ibaratnya kan gitu kan. Nah, ini kami hanya melihat dari sudut pengamat aja ya, karena kami pernah berpengalaman praktek business lawyer di dalam, khususnya mengerucut di dalam bisnis minyak gas, ya kan, gas alam. Karena kami kan dulu kerja di in-house counsel di FICO, di mana kurang lebih FICO total mobil itu menyuplai juga gas alam, cuman pada saat itu gas alamnya dikirimnya ke Jepang gitu loh. Nah, sehingga kan kami senang tertarik mengamati proyek pembangunan gas alam dari berbagai belahan di dunia, termasuk dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa, di mana semula adalah melalui transit pipa melewati teritori Ukraina, tapi akhirnya diganti dengan alternatif gas alam 1 dan Nord Stream 2 ini, sebagaimana kami uraikan di depan. Nord Stream ini itu dari permulaan waktu dibangun kurang lebih tahun 2018 ya. Karena gini, ini kan sebenarnya ada dua pipa nih. Pipa gas alam yang pertama itu kan kurang lebih udah selesai tahun 2011 beroperasi dan udah menyemplai itu ke Eropa 27,5 miliar kubik meter dari Rusia per 1 tahun. Ini sebagai alternatif kan, artinya pipa itu berarti kalau lewat di bawah dasar Laut Baltik. Nah, itu kan tidak melalui Ukraina. Nah, itu gas pertama kan 27,5 miliar kubik meter. Kalau dengan targetnya dibangun, yaitu pipa gas nomor 2, yaitu Nord Stream 2, oleh perusahaan joint venture Nord Stream AG, di mana perusahaan joint venture ini tentunya adalah yang memiliki dan yang melakukan pembangunan dan yang melakukan manajemen dan yang melakukan operational maintenance. Nah, ini joint venture ini, anggota-anggota dari joint venture ini adalah yang mayoritas itu adalah Gazprom dari BUMN Rusia yang memiliki 51% daripada saham di joint venture ini, sedangkan yang lainnya itu perusahaan-perusahaan Eropa, yaitu perusahaan Shell, yaitu joint venture antara Belanda dan Inggris. Nah, kemudian Eni perusahaan dari Prancis, terus ada juga Uniper and Wintershall dari perusahaan Jerman, dan BMW perusahaan Austria. Nah, targetnya mereka kan tentunya kalau di total itu nanti
setelah ini terbangun, antara pipa 1 dan pipa 2 itu bisa menyuplai targetnya 55 miliar kubik meter ke negara-negara Eropa ya. Dan inilah merupakan alternatif daripada pemecahan pipa yang tidak melalui wilayah teritori Ukraina, karena ternyata waktu itu beberapa tahun dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2010 itu seringkali terjadi perselisihan Rusia sebagai penjual dan Ukraina sebagai pembeli maupun sebagai perusahaan yang melakukan transit ya, penyaluran transit untuk diteruskan kepada negara-negara Eropa, sehingga akhirnya kepercayaan untuk kelancaran daripada penyaluran gas alam dari Rusia ke Ukraina terganggu. Dan pemecahannya adalah ini merupakan pemecahan untuk bisa melancarkan gas supply dari Rusia ke Eropa yang totalnya ditargetkan mencapai 55 miliar kubik meter per 1 tahun. Perkembangannya adalah sangat menarik, kita ikuti. Nah ini kan mereka ini negara Eropa itu secara negara Eropanya itu kan dia tentunya mengetahui dong adanya pembangunan Nord Stream ini. Nah negara-negara Eropa itu kan tradisinya adalah mereka kan negara-negara anggota NATO. Nah sehingga Belanda, Inggris, Prancis, Jerman itu kan anggota negara NATO. Nah kita lihat di sini tentunya Amerika itu sebagai pimpinan dari NATO, tapi juga adidaya sumber energi minyak gas alam mulai dari Presiden Obama, Trump, itu dilanjutkan Biden, itu mereka udah tidak setuju dengan adanya pembangunan Nord Stream 2 ini. Kenapa mereka nggak setuju? Tentunya karena Amerika tersaing dong. Artinya kan berarti kan kalau 55 miliar kubik gas alam 1 tahun tergantung negara Uni Eropa kepada Rusia, berarti kan 50% dari kebutuhan setahun nih, kita bicara semua setahun, itu dari kebutuhan dari Eropa itu dikendalikan atau disuplai, dikontrol oleh Rusia. Kebutuhannya kurang lebih 1 tahun 100 miliar kubik meter lah per tahun, itu kebutuhan Eropa ya. Nah dengan faktanya, nyatanya ini sudah selesai, kan ini pipa ini sudah selesai, walaupun ditentang oleh Amerika Serikat ya kan berkali-kali. Nah, sehingga kan terjadi kontradiksi negara-negara Eropa, Uni Eropa itu secara pemerintahan atau secara negara mereka menjadi anggota NATO, yaitu Fakta Pertahanan Atlantik Utara itu, North Atlantic Treaty Organization, dibentuk tanggal 4 April 1949. Pemirsa, demikianlah penjelasan kami secara ringkas mengapa pipa gas alam 1 dan gas alam 2 Nord Stream yang melalui jalur dasar laut Baltik itu menggantikan kedudukan daripada pipa-pipa transit yang dilalui di daratan Ukraina. Oke? Sampai jumpa dan kita tunggu nanti sampai berjumpa di episode berikutnya.